Halo, kembali lagi bersama Ukor Media Podcast. Cuking. Masa bro. Kali ini ditemani oleh saya Ahmad Arya Zaulhaq selaku host untuk podcast kali ini. Saat ini kita kedatangan ada dua tamu. Yang pertama Agung Suryansa dan Mas Adrian Agung selaku sebagai pendamping dari Ketua Umum, yaitu Ketua 1 dan Ketua 2. Untuk podcast kali ini kita akan membahas seputar Pomprov kemarin. Bagaimana podcast kali ini kita akan membahas seputar Pomprov bersama bintang tamu kita Mas Adrian dan Mas Agung selaku Ketua 1 dan Ketua 2. Pomprov ini berjalan selama 1 minggu. Mulainya tanggal berapa Mas Agung? 28 Mei sampai 4 Juni. Gitu. Kita di Pomprov ini tentunya dari jajaran ketua sendiri memiliki suatu target atau impian untuk setiap caburnya. Kalau boleh tahu untuk cabur apa aja sih yang mengikuti Pomprov kemarin Mas Adrian? Ya, cabur yang mengikuti Pomprov itu ada 6 dari 7 cabur punya kita ya. Dari ada bulu tangkis, tenis meja, catur, basket, futsal, itu main semua. Belum satu, apa ya belum satu? Catur Mas Catur. Satu udah. Voli Mas. Oh iya, voli cabur ketua 2 ya. Iya. Yang sekali main sepak bola ya. Iya. Sekali kecat nggak ada campurnya. Itulah. Kenapa itu Mas? Kok sepak bola nggak ikut gitu? Kenapa? Banyak saya Mas, kan penyelenggara bukan saya Mas, gimana ini? Monggo. Mungkin Mas Agung. kalau sepak bola bisa-bisa sampai 1 bulan Mas konversnya Mas. Karena karena lapangannya itu banyak, terus biayanya juga banyak. Gitu Mas. Untuk keikutan serta setiap cabur ini kan memiliki tujuan utama. Kira-kira tujuan utama dari ikutnya Pomprov ini apa? Dari jajaran ketua, mungkin dari Mas Agung dulu bisa menyampaikan. Tujuannya satu, untuk berprestasi tentunya Mas. Nggak mungkin kalau kita ikut turnamen itu kita nggak berprestasi, nggak mungkin. Kedua, tujuannya untuk mengukur kemampuan teman-teman. Sudah latihan lama, jadi di Pomprov ini kita menjadi tahu bagaimana ukuran level teman-teman cabur ini sudah sampai mana untuk bisa kita evaluasi. Kalau dari Mas Adrian sendiri bagaimana tanggapan? Ya kalau sejauh ini ya memang banyaknya sih memang untuk menargetkan investasi ya. Kalau ini kan event besar Jawa Timur, dimana banyak kampus yang ternama yang ikut ya. Ya. Jadi untuk seluruh cabur nggak ada kata lain selain untuk mencari prestasi memang. Ya meskipun level yang sangat tinggi ya, sehingga banyak bisa dibilang termasuk sulit ya sebenarnya untuk mencari prestasi. Cuman ini tuh sebuah modal besar sebenarnya untuk seluruh cabur yang mengikuti untuk kedepannya untuk berkembang di tahun ini ya, terutama di periode 2025 ini. Untuk target-target sendiri ada nggak di setiap caburnya, mungkin disebutkan? Untuk target Kak juara 1 itu. Ya untuk target ya sebenarnya ya kita sejujurnya dari perkembangan kejuaraan itu sebenarnya memang lebih positif di cabur-cabur yang individual, maksudnya yang cabur itu nomor individualnya banyak. Jadi seperti bulu tangkis, tenis meja, catur itu sebenarnya acuan kita, maksudnya kayak tombak kita untuk bisa unggul di ajang Pomprov. Untuk tim yang bergu kita anggapannya seperti ini adalah modal besar ketika jadi kamu main di level yang sangat tinggi meskipun hanya regional, kamu silakan mencoba jadi kayak ini tuh tahun ini tuh di event ini
kamu bisa jawab levelmu tim itu sampai di mana. Apakah itu semua sudah mencapai target dari tiap cabangnya? Kan kemarin kita mungkin list-listan atau target atau belum? Mas Agung? Oh, oke, terima kasih bos. Untuk targetnya itu kalau dari cabur namanya saya nama gue itu ya alhamdulillah target ada satu yang ada dua cabur yang saya naungi yaitu volley sama tenis meja. Untuk yang tenis meja awal targetnya itu 1 medali emas, alhamdulillah bisa melebihi ekspektasi itu dengan emas 1 sama perak, sama perunggu perak sama perunggu. Untuk yang volley targetnya itu 8 besar, cuma tidak memenuhi target karena hanya bisa sampai 16 besar aja gitu mas. Kemarin untuk tenis meja sendiri tadi disabet kedua-duanya ya, untuk ganda Ya, putra. ya betul sekali. Untuk gandanya kita all final all winsa, ya alhamdulillah dapat juara. Kemarin itu kan untuk perlombaan tenis meja sendiri merekomkan putra. Ya, Untuk putrinya kira-kira ada nggak untuk atlet yang layak diberikan untuk perlombaan? Kira-kira sudah ada atau masih persiapan kan bagaimana itu? untuk prof kemarin sih ceweknya nggak ada mas, karena atletnya nggak ada. Untuk turnamen ke depan itu mungkin ada, karena kita juga sambil nunggu teman-teman anak mandiri prestasi yang masuk kami itu mas. Berarti untuk tahun kedepannya insya Allah bisa lagi ya? Bisa, sangat bisa, iso. Bisa. Tadi campurnya Mas Adrian sendiri, apakah sudah memenuhi target semua atau masih ada yang kurang? Gimana Mas Adrian? Ya untuk pengalaman saya ya tempat-tempatnya ini banyak semua. Sulit ya namanya menaungi 4 cabur dan bisa namanya berbarengan satu event. Kalau ngomong target ya sebenarnya seperti yang kita saya sebelumnya ya memang mencapai pengalaman sendiri. Terutama target di mana saya itu sebenarnya punya ekspektasi besar. Alhamdulillahnya ya untuk bulu tangkis itu bisa banyak meraih medali ya. Sungguh keajaiban juga lolos di semifinal banyak mampu, terutama akhirnya kita mendapatkan 1 emas, terus 2 perunggu dan juga beberapa perak ya di beberapa nomor. Alhamdulillahnya di semua nomor bukan semua nomor ya kecuali ganda putra kita nggak dapat nomor, tapi di nomor yang lainnya alhamdulillah kita dengan perwakilan semua. Akan ada yang perwakilannya Nah ini kan sudah event Pro kan sudah selesai. Apakah ada atlet berbakat yang sedang dipersiapkan untuk level nasional setelah Pro ini? Apakah ada dari jajaran ketua ini? untuk persiapan di level nasional ya? Ini dalam konteksnya ini apa ya? Konteks di Komnas atau di event-event yang lainnya atau gimana? Iya, Komnas. Untuk event lainnya boleh disebutkan eventnya terlebih dahulu. Ya, kalau eventnya lainnya masih belum tahu. Tapi kalau di event Komnas saat ini banyaknya di cabur bulu tangkis kalau namun saya, karena itu yang setidaknya yang capable lah, memungkinkan untuk bisa bermain di level nasional. Untuk di Langon sendiri itu kalau tenis meja ini belum tahu mas, karena dari Kapominya itu karena kalau dilihat dari tahun-tahun yang lalu itu tenis meja untuk Komnas itu nggak dipertandingkan, jadi cukup di regional aja. Untuk yang volley tahun ini kalau dilihat tahun lalu itu ada satu anak volley cewek itu namanya Nabila ikut
Komnas di Kalimantan. Oh, Cuman kalau tahun ini masih belum tahu, masih nunggu informasi dari Sepak bolanya untuk sepak bolanya dekat. terdekat. Belum tahu ini, mungkin dengar sih targetnya nyari turnamen yang Jawa Tengahan, tapi dilihat dulu nanti kondisinya gimana. Bismillah aja, ya. Bismillah aja mas. Untuk pemainnya juga kita juga nunggu dari teman-teman prestasi yang masuk tahun ini. Bagaimana keluh kesah terhadap jajaran ketua ketika menemani Pomprov di cabangnya masing-masing? mulai dari aku. Iya, kita satu dulu ini. Ya satu ini ya kalau di ngomong repot sangat repot ya sebenarnya. Yang pecaburannya. Pak Cabur menambah saya sendiri juga pemainnya masalahnya. Saya Cabur jadi kayak sudah bukan membagi waktu sih sebenarnya, itu kayak ya pacarannya di dark order. Udah nggak pacaran ya udah disempatkan waktunya aja ya. Satu Surabaya diputer ya dari sampai Surabaya ke Uner ke PEN. Pakai apa sih mas? Pakai apa mas? Motor itu bang. Motor Motor apa? sendiri. Wis vario hitam gelap itu bang. Anjay, Ada kali udah. Bensinnya kagak ada, itu bensin boy. Mas Agung, bagaimana keluh kesahnya selama Pomprov ini? Sama kayak banyak tadi ya, kita apalagi tenis sama voli itu mainnya di beda tempat. Tenisnya itu di Indonesia, Wah ya. untuk yang volinya di Uner. Oh mencar gitu ya? Bentar banget dari Uner sampai ke Uni Solid Awetan. Jadi kita itu kayak gojek. Gojek. Terima nggak? Bukan gojek ya, apa ya? Kita juga banyak lah. Kita juga membagi waktu untuk mendanai teman-teman, support banyak lah, suka juga. Terima kasih. Terus setelah Pomprov ini mungkin ada motivasi buat atlet-atletnya. Apakah ada motivasi untuk atletnya dari cabang naungan 2? Mungkin untuk atlet yang tidak ikut Pomprov terlebih dahulu deh, sepak bola, bagaimana ketua 2 untuk memotivasi agar si atlet ini lalu membara dalam latihannya? Ini untuk kalau yang nomor 2 ini terutama untuk sepak bola ya, motivasinya tetap semangat latihan, terus latihan juga. Banyak pemain yang berpotensi, harus memaksimalkan apa yang menjadi kekuatannya dari tim sepak bola. Apalagi di London kemarin kita sudah mengalami banyak pengalaman lah istilahnya. Tahun ini kita juga harus berebut mempertahankan juara itu. Amin. Untuk yang yang ikut ya voli sama tenis itu iya, untuk yang volley tetap semangat buat yang tim cowok, karena potensinya tim cowok itu sangat besar mas. Sangat besar. Tinggal kalau kata kalau misal kita mau dipakai itu tinggal nunggu pakainya aja. iya, tinggal ambil Iya, tinggal ambil itu nomornya itu aja. Jadi tetap semangat, jangan patah semangat. Karena kalau patah semangat itu susah untuk menyembuhkannya, seperti kayak berharap kepada anak ukur iya, anak ukur. iya. Untuk anak ukur semoga kaya. Wah, Untuk yang tenis meja ini berhasil semua. iya berhasil, cuman tahun ini pemainnya mau habis. Jadi teman-teman yang belum ikut turnamen, ayo latihan, kita latihan bareng untuk bisa regenerasi agar tenis meja tetap bisa eksis di turnamen depannya. Itu mas. Dari ketua 1 bagaimana Mas Adrian? Ya, untuk ketua 1 kita bahas dari yang cabang sangat berprestasi dulu ya. Iya. Tangkisnya ini sebenarnya tidak ada yang diragukan sebenarnya dari Indonesia. Cuman saya dulu itu pernah berbicara kepada cabang sepak bola waktu saya jadi bang waktu mereka tim pertamanya. Iya. Tetaplah rendah diri. Jadi
semakin tinggi level akan semakin bertemu dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Jadi tetaplah anggap saja kamu itu sebagai underdog, jangan pernah kamu itu merasa superstar. Jadi setiap kali kamu datang kamu makanya sukses. Ya, itu yang saya akan dari cabur bulu tangkis. Lalu untuk catur itu artinya terbilang tipis ya sebenarnya singkatannya. Cuman saya memang menyarankan untuk sering-sering lah bertanding, sering-sering lah sparring, sering-sering lah mencari pengalaman. Gak apa-apa nggak menang, yang penting kamu kan punya pengalaman. Oh, kamu kan kalau catur ya itu kan bertanding untuk mencari penyakit. Anggapannya memacu diri sendiri aja. Kemarin aku peringkat 30, aku peringkat 25, next aku peringkat 20, step by step. Oke, step by step. Nah, lalu untuk cabur yang lain nih, cabur yang bergu kali ini, cabur yang dari cabur futsal dulu nih. ya futsal. Futsal yang kemarin banyak yang menanti-nanti lah Iya. karena memang keadaannya itu saat ini seperti cabur voli, seperti tinggal memetik hasilnya aja sebenarnya. Ya, saya harapkan untuk setiap hal-hal, setiap detail-detailnya ya, baik itu pertandingan atau sparring saja, itu disiplin nih ke detail-detailnya. Jadi ya, kalau kamu memang mau benar-benar bertanding, maka kamu harus mempersiapkan diri 100%. Kamu bermain masuk ke lapangan, ya kamu memberikan 100%. Kamu di luar lapangan, ya kamu waktunya untuk bersenang. Apalagi kamu menjalankan event yang ibaratnya berturut-turut ya bagaimana caranya kamu manajemen diri sendiri di luar lapangan, recovery dan sebagainya. Terus psikologimu dipersiapkan sebelum pertandingan seperti itu bisa dipersiapkan. Menurut saya ya, kalau melihat hasil dari kemarin itu permainannya sangat memuaskan sebenarnya. Memang ya terlihat sangat berkembang, cuman memang belum hobinya aja. Nah, untuk cabur saya sendiri, cabur basket, saya rasa tolak utamanya yang pertama ini adalah regenerasi. Jadi nggak cuma tim putranya pun sangat-sangat regenerasi. Jadi untuk tim putranya ya sebenarnya kalau ngomong modal pemain sangat banyak pemainnya. Pengalaman juga sudah sangat tinggi-tinggi ya, dari internasional maupun dari nasional. Mereka sudah punya pengalaman. Jadi bagaimana caranya tim yang baru ini yang ibaratnya beda-beda level per individualnya itu bisa klub jadi satu. Nah, putrinya mari kita fokus untuk regenerasi lebih dahulu. Untuk event carilah yang semampunya terlebih dahulu. Jangan terlalu muluk-muluk. Ini kan juga pesan untuk setiap cabangnya dari setiap naungan masing-masing. Mungkin strategi khusus untuk meningkatkan persaingan sehat antar cabur. Bagaimana menurut Mas Agung atau Mas Adrian dulu nih, persaingan sehat di setiap cabur diukur? Bukan persaingan saja. Mungkin kita sepakat lah, kita juga sudah berkoordinasi dengan Mas Adrian bagaimana cara cabur ini bisa berkompetitif. Ya, istilahnya berkompetitif. Tujuannya apa sih? Kalau berkompetitif satu, itu juga bisa menaikkan level cabur. Betul. Jadi kan nggak mungkin toh setiap tahun Ya. itu stagnan nggak mau. Kita juga dituntut, apalagi atlet kan ya. Iya, Atlet itu berat mas. Kita latihan, kuliah, nanti istirahat, latihan lagi. Latihan klub juga ya. Latihan klub juga, makan juga gitu. Jadi caranya ya kita semakin untuk memunculkan gairah. Oh, Dengan ya gairah. semangat lagi gitu ya, membara. Iya, percuma kalau kita latihan tidak ada gairah, itu percuma menurut saya. Jadi gairah itu perlu agar caburnya itu bisa berprestasi. Prestasi itu pun juga nggak harus kayak juara 1 atau berapa. Iya. Kita dapat juara 3, masuk 9 itu juga menjadi prestasi. Tapi ya kalau bisa juara 1 kenapa enggak gitu? Why not? Kata orang teman-teman bahasa Inggris tuh why not? Kenapa Anjay. tidak langsung? Gitu. Mungkin dari Mas Adrian saya boleh tanya, kira-kira untuk ukur kedepannya ini apakah ada persiapan dari atlet-atlet baru buat diukur ini? Ini
nyerempet-nyerempet ranahnya ketum ini kali ini. Iya, nggak apa-apa. Mewakili kan jajaran ketua. Ya kalau untuk pemain baru ya yang utama yang memang rekrutan dari tahun masing-masing itu kan sesuai dengan kriteria apa yang dibutuhkan tim tersebut. Jadi gimana caranya Ukor ini nanti akan membantu mereka, memfasilitasi mereka, menyediakan lahan atau wadah untuk mereka ya setelah mereka masuk nanti di apa Winsa juga termasuk mereka akan menjadi keluarga juga untuk Ukor yang baru seperti itu. Jadi mereka akan bertemu dengan orang-orang baru, tim baru dan sebagainya. Itu bagaimana kita harus mempersiapkan ini. Paketan gitu ya. Ada Iya. paketannya kan? Ya kalau ngomong paketan ya sebenarnya saya itu orang yang tidak terlalu memikirkan tentang paketan-paketan, karena meskipun kamu bermain dengan paketan, semuanya adalah bermain dengan individu masing-masing. Jadi kalau setiap individunya tidak bisa berkembang ya paketan itu akan berganti. Kalau masuk Ukor berarti intinya ini Ukor, bukan paketanmu gitu ya. Ya kalau Ukor kan intinya kita satu, kita keluarga yang Asik. kita berkembang setiap individunya masing-masing. Bagaimana Mas Agung? Untuk dari jabarnya Mas Agung ini kayaknya banyak tarkam ya kan, bisa sebut voli, sepak bola ini kan tarkam kan. Mungkin dari Mas Agung, apakah sudah menemukan sebuah paketan atau bagaimana dari event-event tarkam ini? Oke. Kalau mungkin tarkam itu sedikit resiko mas, karena Kenapa ini? resikonya apa ya, besar, tidak ada jaminan kesehatan juga, terus jaminan apa ya, Voli. untuk teman-teman volley itu di tahun ini tuh ya ada yang mau masuk Ya. pelatih juga sudah memantau, terus dari saya juga pernah sudah berkoordinasi lah dengan pelatih, ternyata oke. Jadi kita nunggu pengumuman aja ya di manifestasi itu. Jadi teman-teman yang masuk untuk tahun ini tuh sudah sangat rekomendasi lah. Oh, Rekomendasi. Baik itu untuk sepak bola, voli sama tenis mejanya juga. Jadi pesan saya itu apa ya? Nggak mudah, nggak semuanya itu bisa pakai jersinya Uin Sunan Ampel Surabaya. Anjay. Berat itu mas. Masuk dikat dulu katanya. Kalau kamu jadi Ukor harus dikat 2 dulu ya. Apa ya? Ya mungkin berat, pesan-pesan untuk atlet yang siap masuk UIN ini. Dari siapa dulu ini? Mas Agung atau Mas Adrian dulu? Mas Agung dulu ya. Pesannya buat atlet yang mau masuk UIN Jadi atau Ukor. oke, pesannya itu simpel mas. Ya kembali tadi ya, nggak semuanya bisa pakai jersey Uin Sunan Ampel Surabaya. Jadi kalau kalian sudah masuk sini, ayo beri yang terbaik buat Uinsa sama Ukor Uinsa gitu mas. Untuk dari Mas Gitu. Adrian sendiri? Ya untuk pesan-pesan saya pada atlet maba yang akan masuk ya kamu nanti akan masuk ke lingkungan baru, jadi lepas semua embel-embel prestasi yang dulu, belum tentu kamu itu nanti akan bisa selaras lah dengan lingkungan Winsa yang seperti ini. Tim Winsa itu seperti gimana, seperti itu ya. Mari kita berkembang bareng-bareng ya, bareng-bareng. Setiap individunya bisa berkembang, maka tim itu akan berkembang nantinya. Oke. Untuk podcast kali ini terima kasih banyak dari Mas Adrian dan Mas Agung untuk meluangkan waktunya berbincang bersama saya dalam cerita suka dan duka ketika Pomprov ya. Dan mungkin tadi banyak pesan dan kesan buat atlet-atlet baru ya Mas ya. Untuk kalian yang pengen join Ukor, yuk kita bareng-bareng berkembang bareng-bareng. Kita junjung rasa kekeluargaan ini. Kita sorak bareng-bareng Ukor Winsa. So.